Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa STEMIK Widya Cipta Dharma, Roni Hermansyah. Di sini akan menjabarkan atau menerangkan kembali sebuah jurnal yang ditulis oleh Desi Kisbianti STMSI yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu pada Stikom Dinamika Bangsa Jambi. Latar belakang. Yang melatar belakangi sistem ini dibuat ialah sistem penjaminan mutu masih diarsipkan secara manual pada unit penjaminan mutu atau lembaga penjaminan mutu kampus tersebut, sehingga banyak arsip-arsip atau berkas-berkas yang berhamburan karena tidak didata dengan komputer, sehingga file-file yang diarsipkan agak sedikit banyak kesalahan yang dituliskan oleh manusia. Dari permasalahan itu, maka dirumuskanlah sebuah yaitu ingin dibangunnya sistem informasi penjaminan mutu pada Stikom Dinamika Bangsa Jambi. Landasan teori dan tinjauan pustakanya, sistem ini akan dibangun menggunakan 3 landasan teori model manajemen kendali mutu. Yang pertama ialah model menurut ISO 9000, dapat dilihat di sini, di mana ada manajemen responsibility, resource management, product realization, dan measurement analysis dan improvement. Kalau di sini ada manajemen responsibility atau tanggung jawab manajemen, di mana sini ada interest party dan requirement atau syarat. Lalu resource management atau manajemen resource. Setelah itu realisasi produk, di mana output dari produk ini nantinya akankah puas. Jika puas, maka akan dianalisa lagi dan diberikan pengembangan. Model kedua yaitu model VDCA, di mana model ini yang pertama dia adalah rencanakan, dikerjakan, diperiksa, dan ditindak. Jadi plan, do, check, and action. Yang ketiga adalah model Kaizen, yaitu dia melakukan SDCA, PDCA lagi, SDCA, PDCA lagi, dan seterusnya secara kontinu dan harus memiliki pengembangan atau sistemnya itu harus berkembang, selalu berkembang. Selanjutnya metodologi penelitian yang digunakan pada sistem ini ialah studi literatur, jelas, pengumpulan data, lalu melakukan perancangan sistem, dan akhirnya pembuatan laporan dari sistem yang sudah dirancang tersebut. Untuk desain sistem, penulis menggunakan UML. Apa itu UML? Yaitu adalah Unified Modeling Language yang digunakan untuk memudahkan penulisan suatu sistem, yaitu menggunakan use case, class diagram, activity diagram, serta sequence diagram. Ini merupakan gambar dari use case sistem informasi penjaminan mutu. Di sini dapat terlihat terdapat 5 user, yaitu user admin, dosen, eksekutif, mahasiswa, serta pengunjung. Untuk user admin sendiri, dia dapat mengakses seluruh informasi, mengelola data user, mengelola informasi, serta mengelola BAP. Dosen juga dapat mengakses informasi dan hanya dapat mengelola dokumen serta membuat laporan. Untuk eksekutif, dia dapat mengakses informasi, mengelola dokumen, membuat laporan, serta melakukan monek. Untuk pengunjung, dia hanya dapat mengakses informasi. Untuk mahasiswa, kurang lebih seperti pengunjung dapat mengakses informasi, namun mahasiswa juga dapat melakukan monek, sama seperti eksekutif. Yang kedua adalah use case, melakukan monek, monitoring, dan evaluasi. Di sini hanya terdapat satu pengguna, yaitu eksekutif yang merupakan kaprodi. Kaprodi bisa melakukan monep, dan sebelum melakukan monep, kaprodi harus login dulu. Jika tidak login, maka tidak dapat melakukan monep. Di dalam monep itu sendiri terdapat fungsi-fungsi lain atau fitur lain, yaitu melakukan monep silabus dan sub, monep sub dan bab, monep absen dosen, serta evaluasi. Untuk evaluasi akan saya bahas. Nah, ini merupakan use case sistem untuk evaluasi. Terdapat 2 user yang dapat melakukan evaluasi itu sendiri, yaitu eksekutif atau kaprodi, seperti yang saya jabarkan tadi,
eksekutif harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur evaluasi. Lalu dalam fitur evaluasi terdapat evaluasi materi, soal, dan nilai. Untuk user mahasiswa, mahasiswa dapat melakukan evaluasi dosen. Selanjutnya adalah kelas diagram. Ini merupakan kelas diagram sistem informasi. Di sini dapat terlihat bahwa kelas pengunjung hanya dapat melihat informasi yang ada pada sistem. Untuk user atau penggunanya dapat melihat informasi, dan user itu siapa saja, yaitu mahasiswa, admin, dan juga dosen. Admin, mahasiswa, dan dosen merupakan user. Selain itu, admin dapat mengupdate data informasi. Di dalam data informasi ini terdapat dokumen mutu yang dapat dilihat. Lalu di sini kita akan lanjut ke mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan evaluasi serta memiliki kelas. Untuk dosen dapat melakukan evaluasi juga, dan dosen merupakan memiliki sebuah jabatan eksekutif. Lalu di sini dapat terlihat laporan diambil dari data evaluasi dan juga dari hasil monitoring, yang dimana dosen atau eksekutif tadi melakukan evaluasi serta melakukan monitoring. Prodi monitoring yang datanya diambil dari prodi, mata kuliah, silabus, dan bab. Activity diagram, monef, silabus, dan sub. Di sini kita melihat bahwa eksekutif memilih menu silabus dan sub, setelah itu memilih TA atau tahun akademik, memilih prodi yang dipilih, lalu sistem akan menampilkan informasi serta silabus dan sub yang ada dan menampilkannya pada eksekutif. Ini merupakan activity diagram evaluasi dosen. Di sini dosen akan saya zoom sebentar. Di sini dosen, eksekutif, pelaku eksekutif atau mahasiswa dapat memilih menu evaluasi dosen, memilih nama dosen eksekutif, dan mata kuliah bagi mahasiswa. Lalu sistem akan menampilkan form evaluasi dosen. Mahasiswa akan mengisikan form evaluasi dosen. Sistem akan memverifikasi apakah menyimpan hasil evaluasi atau form evaluasi dosen belum lengkap. Jika sudah lengkap, maka akan tampil pesan evaluasi dosen berhasil disimpan. Setelah itu, mahasiswa akan menerima pesan evaluasi dosen berhasil disimpan. Selanjutnya adalah sequence diagram monef, tersediaan silabus, dan sub. Di sini dapat terlihat eksekutif membuka form monef. Setelah itu, form monef akan membaca data pada database silabus, dan data dari database silabus dikirimkan kembali ke form monef untuk dimunculkan dan dilihat oleh eksekutif. Setelah silabus mengirimkan data, silabus juga mengirimkan data ke set untuk dibaca oleh database set. Lalu info set itu juga ditampilkan pada user. Setelah itu, user akan mengukur statusnya, dan status akan disimpan ke hasil monef. Untuk sequence diagram evaluasi dosen, mahasiswa atau eksekutif membuka form evaluasi, mengisi form evaluasi, hingga tervalidasi atau lengkap. Setelah itu, jika sudah lengkap, maka hasilnya akan disimpan ke database hasil evaluasi. Selanjutnya adalah desain aplikasi. Ini merupakan tampilan utama dari desain aplikasi yang akan dibuat. Di sini terdapat tombol beranda, profil, informasi, serta dokumen mutu. Ada untuk login. Di sini terdapat dashboard. Di sini terdapat menu. Lalu setelah berhasil login, ini adalah tampilan halaman monef dan sub. Di sini dapat terlihat ada tahun akademik, program studi, tombol untuk kembali. Di sini dapat terlihat semester 1, mata kuliahnya apa, kodenya apa, namanya apa, SKS-nya, silabusnya ada, subnya ada, semester 3. Lalu terdapat perhitungan di sini.
monet dan otomatis. Selanjutnya adalah tampilan halaman evaluasi dosen oleh eksekutif. Di sini terdapat jumlah SKS, lalu pengisian evaluasinya, dan tombol simpan atau kirim. Dan ini evaluasi dosen oleh mahasiswa, kurang lebih sama seperti eksekutif, melakukan form evaluasi dan mengirimnya. Ya, mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf atau mohon maaf. Saya Roni Hirmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.